ada banyak lagi nih. Ada banyak orang-orang yang mungkin bukan terlahir dari sebuah keluarga yang memiliki tahap pendidikan yang mumpuni. Betul. Nah seharusnya kita taraf mahasiswa nih sesuai dengan tridharma perguruan tinggi kan. Nah harusnya kita ada di situ atau enggak? Harusnya Ada. Kenapa? Pengabdian masyarakat. Karena itulah peran dan fungsinya mahasiswa. Oke, jelaskan. Social control. Itu kan. Nah, berarti peran dan fungsi mahasiswa seharusnya bagaimana? Ini berarti kan ada proses sampai kita paham gitu, sampai kita loh kok tahu nih kasus ini kan gitu kan? Iya. Nah itu dia berorganisasi eksternal kita dapat. Jadi dengan berorganisasi eksternal tuh kita melatih otak kita untuk apa ya, kayak harus up to date, harus bahkan nggak harus up to date, kita selalu berlomba, gue harus lebih dulu dapat informasinya. Iya. Berarti itu ya 9 orang ya. Gue jadi inget itu 9 orang. Pas gue masuk ke dalam audiensi itu cuma nyanyi Indonesia Raya. Karena saking udah habis nggak ada bahan orasi. Iya, karena orasi udah habis ya kan. Iya, audiensi lama amat di dalam. Ngopi lagi ya. Takutnya dia makan gorengan. Dia ngopi, malah kita ditinggal yang di luar takutnya. Yang audiensi siapa dong? Gantian. Udah semua dapat jatah orasi. Akhirnya saya bingung, ngapain lagi nih? Udah nyanyi Indonesia Raya aja. Akhirnya keluar juga mereka kan. Bung Hardi kan biasa jadi ini moderator dalam aksi-aksi gitu. Tapi ada hasilnya juga sih, itu ada hasilnya. Ya. Kita kan waktu itu inilah dituntut sama senior-senior juga kan. Diawasin. Takut juga waktu audiensi tuh. Ngeri juga ditekan-tekan. Ya akhirnya ya surat blacklistnya dan pengambilan proyeknya dicabut. Terakhir. Ini kita bicara soal kenapa sampai ada di tahap itu ya, karena kita berkarir di organisasi eksternal itu. Berorganisasi di eksternal, di luar lah. Organisasi eksternal. Luar biasa tuh. Nah, tapi sebelum kita berani aksi di luar, itu kita aksi di luar itu sebelumnya udah pernah aksi di dalam kampus belum sih, sebelum 9 orang? Sudah pernah. Yang mana ya? Yang dolar. Itu yang dolar dulu atau baru 9 orang? Dolar dulu kalau nggak salah, baru kita aksi di luar. Gitu. Terus ya peringatan Sumpah Pemuda dan lain-lainnya yang di kampus tuh. Terus ya banyak lah yang di luar pun ya kita juga banyak terlibat gitu kan. Sama ini ya, berarti kita dulu punya power juga ya. Ya, mulai dari kecil belajar ya kan gitu. Dari botak. Ya. Mulai dari kopi plastik. Iya. Kopi plastik, pulang pagi jam 4, besok ada mata kuliah nggak mandi, yang penting masuk aja. Ini masuk. Itu salah satu doktrinnya senior itu yang sampai saya ingat sekarang. Utamakan kuliah, dahulukan organisasi. Atau dahulukan kuliah, utamakan organisasi. Jadi nggak ada, nggak ada yang diutamakan dan nggak ada yang didahulukan itu. Semua harus berjalan selaras, seimbang gitu kan. Nah, itu. Tadi kan bicara organisasi kan tadi udah bilang, misalnya organisasi ini kan baik internal maupun eksternal adalah sebuah pilihan. Nah, itu kita nggak bisa memaksa fashion orang untuk ada hidup di situ kan. Menurut gitu. Menurut pandangan gua seperti itu. Nah, menurut tuh orang-orang mahasiswa mahasiswa yang nggak ikut organisasi itu lalu pantas nggak kalau kita generalisin menjadi biasanya kan wah kalau ikut organisasi lu apatis lu. Kalau menurut lu? Kalau menurut saya pribadi, kalau digeneralisir mahasiswa yang sama sekali ya tidak mau atau tidak, ya bahasa itu kan tidak mau atau tidak mau tahu menahu masalah apa sih organisasi kan gitu. Terus yang penting gua kuliah masuk dibayar orang tua, terus gua selesai kuliahnya kan gitu. Terus ya entah dia bisa melanjutkan perusahaan orang tuanya
atau mungkin ya ada yang sudah dipersiapkan lah dari orang tuanya, tapi kan kalau kita kan ya harus berproses sendiri gitu, mencari sendiri, karena ya orang tua kita pribadi tidak seperti mungkin seperti mereka. Kalau digeneralisir mereka adalah golongan apatis ya bisa ya. apatis. Sorry, berarti lu memang orang yang mahasiswa yang organisasi banget. Ya kalau itu tentu udah cerita. Tapi nih sorry nih, sedikit lebih privasi sebetulnya. Ya. Berarti lu mahasiswa yang benar-benar merintis karir berkehidupan kampus itu dari nol, dan lu berangkat untuk kuliah itu dari keluarga yang betul. Bagaimana gue? Ya keluarga yang sederhana lah. Ya kan bisa dikatakan taraf ekonominya menengah ke bawah gitu kan, bukan middle class ke high jadi class, bukan. Nah itu pun bisa menjadi dorongan buat lu sendiri ya, motivasi ya. Bahwasannya kalau ada yang salah, gua harus gerak nih. Ya pada saat sejatinya sih bukan hanya dorongan buat anak dari keluarga yang dikategorikan perekonomian orang tuanya atau keluarganya itu middle class ke bawah, tapi mentalnya jadi kebangun. Yang perlu disadari itu seorang anak ketika belum mempunyai pekerjaan yang pasti, itu dia tidak mempunyai harta sama sekali kecuali harta orang tuanya, kan gitu Panji. Walaupun punya mobil, mereka ada motor, ada handphone bagus, yang lain-lain lah, ada pakaian bagus, itu kan hasil dari orang tuanya. Jadi kita punya apa kan gitu, cuma punya diri ini kan gitu. Nah makanya di situ saya berlatih untuk menyadarkan itu. Ya bisa dibilang jangan ketergantungan juga dari orang tua kan gitu. Coba kita berproses untuk mengangkat harkat dan martabat orang tua justru keluarga. Ya dalam konsep keluarga. Kalau dalam konsep berorganisasi eksternal, suara apakah itu? Kayaknya ada yang jatuh. Ini sorry ya kalau misalkan kayak ada suara geruduk-geruduk hujan gitu, emang hujan kondisinya. Iya lagi hujan nih guys. Dan semoga jangan ada banjir. Iya, di mana-mana lagi banjir nih kan. Nah, oke, balik topik. Artinya kan itu kan tadi mengangkat harkat dan martabat keluarga orang tua, itu kan dalam konsep keluarga. Iya betul. Nah kita kan kalau berorganisasi ada tuh istilah mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Iya gitulah, orang Indonesia asli. Karena itu adalah cita-citanya kan gitu, untuk membentuk suatu bangsa, untuk membentuk suatu negara. Kalau konteks nanti sejarah kan akan melahirkan hukum kan itu. Nah, kalau hukum nantinya yang dijadikan sumber dari segala sumbernya bukan berpihak pada mengangkat harkat dan martabat orang Indonesia asli, berarti sudah menyimpang kita dari tujuannya. Ya dengan tujuannya kita bersatu lah sebagai bangsa Indonesia kan gitu, sebagai warga negara Indonesia. Itu udah kalau misalkan berpihak kepada kaum borjuis, kapitalis, iya, cokong ya, cokong bisa dikatakan itu kan berarti sudah bukan Indonesia bisa dibilang, iya nggak? Karena sudah keluar dari konteks itu. Bhinneka Tunggal Ika. Jong pada saat itu Jong Java, Jong Sulawesi, Jong Islam Tembon, Jong Ambon itu kan bersatu kan untuk itu kan gitu. Di mana momentumnya itu Sumpah Pemuda ya. Momentumnya di Sumpah Pemuda. Kelahiran sebuah bangsa. 28 Oktober 1928. Kelahiran sebuah bangsa Indonesia. Oke, sebelum kita masuk jauh ke pembahasannya. Ya, buat kita sih biasa aja. Biasa berbunyi. Mungkin buat kawan-kawan ikutin aja. Nanti juga lu paham. Iya. Tapi kalau masuk ke organisasi eksternal, dan tontonin terus, bisa dibedah tuh dialog diskusinya itu panjang. Nah sebelum masuk jauh ke sana, tadi kan bicara soal berarti lu berangkat dari keluarga yang oke lah begitu adanya. Ya. Jadi justru itu memotivasi diri lu ya, memotivasi lu bahwasanya gue harus mengangkat harkat martabat orang tua gue nih. Iya. Nah itu juga yang mau kita tanamkan ke kawan-kawan semua, bahwasanya betul. Bahwasanya ya kita nggak bisa
menutup mata dengan keadaan pendidikan kita hari ini, di mana adalah uang menjadi barometer. Menjadi barometer. Nah, selama itu juga ya kesenjangan sosial mulai dari taraf pendidikan itu akan terus muncul. Ya. Itu bisa jadi motivasi kawan-kawan maupun keadaannya bagaimana, kita harus bisa berdamai. Harus terus berjuang. Jadi yang gua tarik kesimpulan dari si Hardi ini, Bung Hardi ini, dia tuh tipikal orang yang mencoba berdamai dengan keadaan. Betul. Berdamai dengan keadaan, merubah kekurangan itu menjadi sebuah kelebihan dengan apa yang dia punya. Bukan dia mencari apa yang ingin dia dapatkan. Betul. Jadi semua orang bisa sampai kepada tahap ini, bisa sampai kepada tahap kita untuk kuliah atau segala macam mengenyam pendidikan lebih tinggi. Yang penting kita mampu berdamai dengan keadaan, kerja keras itu penting juga, dan jangan lupa kecerdasan itu juga perlu menjadi ukuran. Ikhlas. Bicara soal kecerdasan, bukan kecerdasan ya, maksudnya paham kita, ya. paham nalar yang lebih jauh. Kan nggak semua masyarakat kita memiliki paham seperti ini, maksudnya memiliki taraf berpikir seperti ini. Karena kan ini kita nggak bisa menutup mata lagi, gitu. Kayak model ada banyak lagi nih, ada banyak orang-orang yang mungkin bukan terlahir dari sebuah keluarga yang memiliki taraf pendidikan yang mumpuni. Betul. Nah seharusnya kita taraf mahasiswa nih sesuai dengan tridharma perguruan tinggi kan. Nah harusnya kita ada di situ atau enggak? Harus ada. Kenapa? Pengabdian masyarakat. Karena itulah peran dan fungsinya mahasiswa. Oke, jelaskan. Sosial kontrol. Itu kan. Nah, berarti peran dan fungsi mahasiswa seharusnya bagaimana? Ketika melihat suatu kayak gitu kan gitu, ada kesenjangannya pendidikan lah bisa dikatakan kan gitu. Ada kita sebagai orang yang ada di middle class gitu kan. Nah, seharusnya bisa mencerdaskan mereka lewat yang sederhananya ini yang bisa kita terapkan itu seperti apa kan gitu. Contoh, mungkin kalau di bidang teknik mesin itu kan apa sih renewable energy? Iya. Karena kalau kita di sehari-hari sebagai orang teknik mesin paham kan gitu. Tapi kan kalau orang yang pendidikannya menengah ke bawah dikatakan mohon maaf, itu kan bingung apa renewable energy kan? Apa energi terbarukan itu? Nah, bisa diedukasi secara mudahnya nih ya, kalau lewat media sosial itu kan sekarang lagi ngehit lah orang mau tua mau muda megang handphone kan. TikTokan, TikTok. Daripada TikTokan yang isinya nggak jelas, coba itu dibuat poster-poster yang mendefinisikan ke pengertian renewable energy kan gitu. Oh ini ternyata misalkan ada gambar ya. Ya ada gambar sungai yang ada aliran airnya. Terus di situ ada turbin, ya gitu bisa ditulis. Oh ini sungai gitu kan, air. Terus bisa didefinisikan, terus ada turbin yang bentuknya kayak gitu tuh namanya turbin gitu kan. Terus dia ketika berputar karena dengan dorongan air bisa mengkonversi kan gitu, merubah menjadi energi listrik, generator ya. Iya, terus air ini kan sifatnya ya nggak bisa habis kan gitu, akan tetap selalu ada sampai yaumul kiamah. Kan gitu. Nah, air itulah bisa diperbarui lagi, artinya energi terbarukan. Begitu sih salah sederhananya. Salah satu contohnya ya. Nah, itulah sosial kontrol kita kan gitu. Terus juga sebagai agent of change-nya kita, sebagai iron stock-nya, ya itu peran dan fungsi mahasiswa. Jadi termasuk juga perguruan tinggi yang kita pegang itu kan itu ada pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, terus pengabdian masyarakat. Itu sih. Jadi lakukan apapun ya, memanfaatkan yang ada untuk terus mengedukasi, menjadi wahana informatif, ya, berguna untuk orang banyak. Berguna untuk orang banyak. Sekali lagi, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Humaniora.
Belum minanas. Iya sih, Belum minanas itu. Karena itu amal ibadah kita bukan hanya langsung saja berhubungan dengan Sang Pencipta, tapi amaliyah kita yang kita dapat dari keseharian kita berinteraksi sosial. Itu hablum minanas lah, antara hubungan manusia dengan manusia yang lain kan gitu. Luar biasa. Itu kan dapat amal kebaikan, amal soleh kan gitu. Ya. Jadi lakukan apapun yang berguna dan dapat menghasilkan kebaikan. Kuncinya konsisten sih. Konsisten intinya. Dan memang berangkat dari nurani hati ya. Nurani. Dan dari kepekaan kita bersosial itu melahirkan kesadaran. Ya. Kita buat ini pun salah satu upaya ya sebenarnya. Sebetulnya. Sharing. Iya, sharing. Pokoknya ada sesuatu hal besar yang nantinya akan bermanfaat untuk orang banyak di balik dari ide konten kita kali ini. Ambil baiknya. Iya, udah itu aja. Krik. Oh, iya. Nggak usah omongin yang lain ya. Nah, berarti tadi penting lah ya mahasiswa hadir hari ini, live in di dalam kehidupan masyarakat. Karena memang kita nggak bisa menutup mata bahwasanya perbedaan dan kesenjangan sosial yang ada hari ini itu tetap ada gitu. Pasti tetap ada gitu kan. Dan justru gua malah berpikir kalau dari alur pendidikan nasional justru itu malah tupoksinya dari kita berpendidikan tinggi, berpendidikan nasional ya. Betul. Karena ya kalau yang sadar. Itu makanya. Ya makanya sangat disayangkan banget kalau mahasiswa hanya berpikiran lulus sarjana kerja gitu. Cuman jadi pekerja. Nggak salah sih. Ya, nggak salah. Cuman emang tujuannya. Iya. Cuman sangat disayangkan. Nah, bicara soal bekerja tadi, mulai dari kesadaran mahasiswa yang perlu hadir di dalam lingkup masyarakat sampai kepada kita tadi kuliah untuk bekerja, ujung-ujungnya adalah kita berusaha untuk mengkapitalisasikan diri kita. Lagi-lagi kembali kepada taraf materi. Nah, kapitalisasi itu kan artinya rasa ketidakpuasan itu menjadi sifat yang ada di dalam diri manusia. Iya nggak sih? Betul. Iya kan? Nah, yang bahayanya adalah ketika rasa ketidakpuasan itu bercampur dengan rasa ambisi yang tidak diiringi dengan mungkin adab beragamanya kita, keilmuan agama kita, akhirnya melahirkan sebuah keinginan yang lebih, yang kita menghilangkan beberapa nilai yang justru itu merugikan orang banyak. Nah, ada nggak sih yang gitu? Nah, menurut tuh, karena ketidakpuasan itu adalah bagian dari cara berpikir manusia, menurut lu kalau menjadi seorang kapital yang bermoral bisa atau enggak? Kapital yang bermoral. Ya nggak tahu sih, ini nggak ada di buku kayaknya. Kapital yang bermoral gitu kan. Tapi hidup ini tidak luput dari kapitalis. Betul. Maksudnya sistem yang terjadi hari ini. Semua apapun itu kan tidak luput daripada kepentingan. Betul. Kepentingan kita untuk apa? Untuk makan, untuk kopi kan gitu, untuk membuat konten hari ini kan gitu. Ya, itu sosialis kapitalis. Daripada kepentingan. Tapi kan balik lagi, kepentingannya untuk pribadi sendiri, apa dampaknya untuk masyarakat luas kan gitu, untuk kemaslahatan umat. Balik lagi kan gitu. Kalau memang kita mengkapitalisasi diri karena rasa ketidakpuasan kita, tapi efeknya untuk kemaslahatan umat, kenapa tidak gitu? Betul. Nah, bisa. Itu sih. Berarti itu kan dalam lingkup orang yang mengkapitalkan dirinya tapi masih tetap mengukur moralitasnya. Seharusnya gitu ya. Seharusnya. Jadi jangan semena-mena menggusur tanah warga. Akhirnya Bung Iqbal ditangkap. Membela warga. Dan jadi ada di konten kemarin. Dan jadi takut orasi. Lu aja Bu. Efek jerah. Jadi fobia yang mendalam ya. Oke.